Perkenalkan, nama saya Martinus Talo dari UPTD SD Universitas Eko, CGP Angkatan 9 Kabupaten Ngada. Dan teman saya Maria Teresia Sakbalonga, CGP Angkatan 9 Kabupaten Ngada, dari UPTD SD Delgawe. Saya Hermina Dadi, Angkatan 9 dari UPTD Negeri 6 Polewa dari Kabupaten Ngada. kami akan melaksanakan coaching dalam supervisi akademik untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual di modul 2.3. Selamat menyaksikan. Selamat sore Ibu Hermin. Selamat sore Ibu Itza. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik sekali hari ini Bu. Baik Ibu. Sebelum kita melakukan kegiatan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan ya Bu. Ini berkaitan dengan rubrik penilaian terhadap coach dan coaching. Baik Bu, hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama itu apakah coaching ini sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching? Bagaimana coaching menanggapi pertanyaan tersebut? Dan apakah telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Bu? Baik, sebelum melakukan coaching Bu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama itu Ibu, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Oke, baik Ibu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kesadaran penuh yang pertama, yang kedua mendengarkan aktif, dan ketiga pertanyaan yang berbobot. Baik Bu. Kemudian bagaimana kompetensi yang akan dikembangkan ini secara spesifik yang ingin diobservasi Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, indikator ketercapaian apa yang diinginkan Ibu boleh tercapai pada kegiatan coaching ini Bu? Saya ingin diri saya menemukan solusi dari permasalahan atau langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik Ibu, demikian dulu ya Bu pra-observasinya. Silakan Ibu lakukan kegiatan coaching bersama coaching nanti. Semoga sukses ya Bu. Ya Bu, oke. Selamat sore. Sore Ibu, terima kasih. Baik Bu, selamat sore Ibu. Selamat sore Pak. Bagaimana Pak hari ini? Apa kabar? Baik-baik. Kabarnya baik Ibu. Untuk selanjutnya Ibu, saya mohon kesediaan waktu Ibu untuk satu diskusi tentang Oh Pak, sangat bisa. Oh iya, kemarin ada WA dari Pandu gini, minta hari ini kita ketemu. Katanya mau saling kolaborasi atau curhat ya Pak. Oh baik Pak. Kira-kira apa nih yang mau kita diskusikan pada hari ini Pak? Ibu, sebelumnya saya mohon maaf sudah mengganggu waktunya Ibu. Begini Bu, saya sebagai kepala sekolah di sekolah saya merasa kuat situasi yang saya rasa kurang puas terkait dengan kinerja rekan-rekan guru saya di sekolah. Yang akhir-akhir ini tampak jarang masuk ke kelas terus dan juga berkeliaran di luar kelas Bu. Oh begitu permasalahan ya Pak. Lalu apa ya Pak kira-kira yang menjadi penyebab kurang motivasi dari Pak? Motivasi ini, maksudnya penyebab kurangnya motivasi ini Pak? Ya. Mungkin dari permasalahan tersebut kehilangan semangat dan keinginan dalam keinginan untuk mengajar Bu. Saya juga melihat sering juga datang terlambat, banyak waktu digunakan untuk bermain HP, perpustakaan, dan kadang meninggalkan ruang kelas tanpa izin. Oh begitu Pak. Lalu
menurut Pak, bagaimana mengatasi masalah tersebut? Masalah dari teman-teman. Apakah Bapak sudah melakukan pendekatan dengan guru yang bersangkutan? Atau bagaimana Pak? Ya, untuk sementara sudah Bu, saya sudah melakukan pendekatan secara pribadi dengan guru dan memanggil yang bersangkutan ke kantor Bu. Oh, luar biasa ya Pak, sangat luar biasa. Terus untuk sementara nih Pak, sudah berapa kali Bapak melakukan pendekatan terhadap guru ini? Dan menurut Bapak, posisi sekarang nih menurut Bapak berada di posisi level berapa? Misalnya skalanya itu, skala nilainya itu dari 1 sampai 10. Bapak itu kira-kira posisinya di level berapa? Misalnya skala nilainya ada di posisi berapa? Baik Ibu, saya dalam proses pendekatan memang baru sekali. Sementara saya melakukan pendekatan kepada guru yang bersangkutan. Dalam pengamatan saya mungkin level nilainya masih dalam proses, dalam posisi saat ini mungkin nilai saya masih posisi 5. Dan saya akan berusaha dengan model pendekatan yang lainnya mungkin agar levelnya bisa dinaikkan minimal naik sampai di jangan terlalu tinggi mungkin cukup di 7 dulu. Luar biasa Pak, dengan menaik secepat itu ya, level 7. Jadi luar biasa sekali Pak menurut saya. Setelah itu Pak, kira-kira setelah melakukan pendekatan pertama tadi dengan adanya maksudnya nilainya sudah posisi level 5, terus yang Bapak inginkan yaitu menjadi angka itu lebih naik menjadi level tinggi. Apa yang Bapak sudah, maksudnya apakah dari pendekatan itu ada perubahan atau bagaimana Pak? Sementara yang bersangkutan sudah berubah, namun bertahannya sebentar Bu. Tidak bertahan lama dan sering mengulang kembali hal yang sama. Bisa jadi Oh baik Pak. Terus apa ya Pak? Ada hal lain lagi atau bagaimana caranya solusinya itu menjadi penyebabnya selain yang disebutkan tadi? Maksudnya pendekatan tadi itu selain yang Bapak sebutkan tadi, bagaimana supaya dia berubah total itu tidak mengulangi lagi apa yang dia perbuat? baik Bu, saya berpikir mungkin yang bersangkutan mungkin merasa kelelahan, mungkin dalam tugasnya terlalu banyak, tanggung jawabnya juga terus seperti persiapan pembelajaran, penilaian dan juga tugas administrasi lainnya, atau mungkin dengan masalah-masalah pribadi yang mungkin mempengaruhi kinerjanya di dalam tugas. Oh baik, pemahaman yang sangat bagus ini Pak. Terus bagaimana menurut Bapak? Apa yang harus kita lakukan untuk membuat yang bersangkutan, maksudnya guru tadi, agar kembali termotivasi, kemudian bisa menaikkan ke level 7, atau kalau bisa Pak dari saya bisa sampai ke posisi level 8 atau 9. Oke baik Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah kita melakukan diskusi bersama dan di sini kita saling kolaborasi, bagaimana perasaan? Dan Ibu, saya merasa lega dan senang karena saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Oke Pak, sukses ya, luar biasa Pak hari ini. Saya yakin dengan kerjasama yang baik kita dapat membuat perbedaan yang positif bagi guru yang bersangkutan dari sekolah sejarah di sini. Jangan ragu Pak untuk menghubungi saya jika ada perlu yang didiskusikan atau mau kita sharing, curhat, ya itu pasti saya ada waktu untuk kita saling berkolaborasi. Dan Bu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu sepenuhnya untuk saya dalam diskusi kali ini. Sekali lagi terima kasih Ibu sudah mensupport saya dalam permasalahan saya. Terima kasih banyak. Oke Pak, semangat ya, luar biasa. Terima kasih banyak, Pak. Bu. Baik Bu, Ibu Hermin, selamat sore, masih semangat Ibu? Masih semangat Bu, selamat sore juga. Baik Ibu, dari kegiatan coaching tadi Bu ya, Ya. sebelum kita melakukan penutupan, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu berkaitan dengan kegiatan coaching tadi.
Baik Ibu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, baik Ibu. Keterkaitan indikator ketercapaian adalah sudah melakukan di coaching dari awal kita. Itu yang pertama tujuan, terus identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menemukan solusi atas permasalahannya, Bu. Oke Ibu, menurut saya ya Bu ya, sebagai observer tadi, saya melihat bahwa proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik, kemudian alur ceritanya juga sudah berjalan dengan baik. Ibu telah berusaha menggali akar permasalahan dari coaching dan sudah mengarahkan coaching itu untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Dan Ibu sudah melakukan prinsip-prinsip coaching ya Bu. Sebelum kita menutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru dilaksanakan tadi Bu? Oke, baik Ibu. Dengan cara lebih memahami lagi proses alur kita, sehingga saya melakukan coaching lebih baik lagi. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Baik, demikian Ibu observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita ya Bu. Ya, Oke, terima kasih Ibu Hermin atas waktunya. Selamat sore. Baik, selamat sore Ibu. Selamat sore Pak. Apa kabar hari ini? Kabarnya baik Pak. Baik, Bu. Sebelum kita melakukan proses coaching nanti, saya ingin mendiskusikan tentang topik yang harus kita lewati dalam proses nanti. Baik hal-hal yang diperhatikan, yaitu bagaimana Ibu sudah sesuai dengan alur kita kedua. Terus yang kedua, dalam prosesnya nanti kira-kira bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membobot kepada coaching. Setelah itu yang berikut, bagaimana tanggapan balik dari coaching terhadap pertanyaan-pertanyaan penonton dari Ibu yang menanggapi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Setelah itu yang keempat, apakah yang telah disesuaikan dengan adakah yang telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching? Di antaranya itu ya dua, pertama kemitraan, proses yang kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada pada diri masing-masing. Oke, saya lanjutkan dengan beberapa pertanyaan Ibu ya. Oke Pak. Baik, jadi kita agak sedikit terbuka, leluasa dalam proses ya. Yang pertama Ibu, kira-kira kompetensi coaching yang ingin dikembangkan kira-kira seperti apa? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama itu kesadaran penuh atau present, mendengar aktif, dan melakukan pertanyaan yang berbobot. Setelah itu dari kompetensi yang dikembangkan tadi, kira-kira yang kedua, bagaimana kompetensi yang dikembangkan secara spesifik ini yang ingin diobservasi? Baik Pak, untuk kompetensi yang lebih spesifik itu saya akan mengembangkan pada bagaimana mendengar aktif dan bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, untuk yang terakhir Ibu, pertanyaannya sebelum kita melakukan coaching nanti, kira-kira indikator pencapaiannya bagaimana menurut Ibu yang diinginkan oleh Ibu dari coaching sebentar lagi? Baik, indikator yang ingin saya harapkan itu bahwa coach saya bisa menemukan solusi untuk setiap masalahnya atau langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi masalahnya. Dan Ibu, terima kasih dalam proses observasi ini. Demikian dulu ya Ibu. Selanjutnya Ibu lakukan coaching terhadap coach. Baik Pak, terima kasih. Baik Bu. Selamat sore. Oke, selamat sore. Silakan Ibu.
Baik Ibu Min, selamat sore Ibu Min. Selamat sore Ibu Eza. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa hari ini. Ya, sedikit pusing. Sedikit Lumayan. pusing. Oke Ibu, baik. Jadi kemarin Ibu sempat menghubungi saya ya, Iya, bahwa Ibu akan kita akan bercerita, berkolaborasi di sini, saling refleksi. Ada hal-hal mungkin yang ingin Ibu sampaikan, tujuan kita hari ini Pak. Oh iya, baik Ibu ya. Yang saya pengen mencari solusi dengan masalah saya itu masalahnya di sini yang saya mau cerita ke Ibu Ocha itu adalah pekerjaan, mengenai pekerjaan yang harus saya laksanakan itu tuh Ibu. Maksudnya pekerjaan begitu berat, maksud pusing saya, terlalu banyak pekerjaan. Di dalam otak saya itu cuma pekerjaan dan pekerjaan itu Ibu. Oke Ibu Min, sebagai guru kita tentu banyak pekerjaan ya Bu ya, apalagi dengan CGP ini. Kira-kira hal apa yang membuat Ibu pusing? Atau masih merasa ada hal yang mengganjal? Oh iya Ibu, jadi saya maksudnya saya merasakan bulan ini sangat pusing ya, dengan agenda yang sangat padat, terus kemudian jangka waktunya berdekatan. Maksudnya di sini begini, kami minggu depan ujian semester, ujian akhir semester kami. Jadi di sini kebetulan saya dipercaya oleh kepala sekolah dan juga dipercaya oleh teman-teman sebagai kurikulum. Saya juga sebagai wakasek dan juga dibantu di kurikulum. Jadi saya ini bagaimana ya Ibu, pusing yang di sini. Saya harus maksudnya sebelum menyelesaikan roster, sebelum buat roster saya harus buat SK, setelah itu saya harus buat roster, terus saya seorang ini kurikulum saya harus buat cepat, maksudnya ini dia punya kartu soalnya gitu, harus buat kartu soal atau kisi-kisi, setelah itu soal itu yang membuat saya pusing. Sudah begitu yang permasalahannya lagi itu adalah saya harus les, masuk dalam kelas, terus bagaimana menyelesaikan, maksudnya sebagai pemimpin pembelajaran di kelas menemukan anak-anak yang begitu karakternya berbeda-beda. Jadi bagaimana pusing sekali Ibu. Maksudnya di sini saya minta solusi dari Ibu supaya saya bisa meringankan pekerjaan. Itu yang pekerjaan saya. Oke Ibu Min, memang benar ya, sebagai guru tuh kita punya tugas begitu banyak. Baik, ini yang saya petik nih ya Bu, dari masalahnya Ibu itu bahwa tugasnya yang padat dengan bagaimana memanage waktu. Begitu Ibu Min? Ya benar sekali Ibu. Bagaimana Baik. ini suatu? Oke Ibu. Jadi apakah Ibu pernah melakukan mencoba untuk melakukan sesuatu yang bisa untuk mengatasi masalahnya Ibu ini? Baik Bu, saya pernah mencoba itu. Beban saya itu maksudnya saya bagaimana ya, apa mungkin saya bisa membagi ya ke teman-teman sejauh supaya meringankan beban saya itu. Kebetulan di sini kami di sekolah itu memiliki komunitas belajar. Apa mungkin saya punya permasalahan pekerjaan itu, saya berbagi beban tugasnya saya itu, berbagi ke teman-teman. Dengan adanya begitu mungkin saya lebih ringan pekerjaan saya. Ya, Oke. Jadi di sini berkolaborasi ya Ibu ya. Baik. Apakah mungkin masih ada cara-cara yang lain selain yang berkolaborasi, mungkin ada hal lain yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Oh iya ya Bu. Dengan cara lain itu apa ya Ibu? Mungkin di sini saya harus bisa benar-benar bisa memanage waktu. Yang pertama, saya harus mengerjakan tugas yang kemarin itu, atau mungkin saya harus memilah di mana pekerjaan yang utama saya harus kerjakan. Mungkin ya Ibu. Terus yang kedua itu, terus apa ya? Itu saya bilang tadi, tugas saya itu dibeban tugaskan ke teman lain, maksudnya kami saling kolaborasi. Maksud beban saya itu membagi, misalnya ini kebetulan di sekolah itu kami memiliki 2 orang guru mapel, mata IPA. Jadi mungkin saya punya kartu soal itu saya
meminta teman saya itu untuk mengerjakan gitu supaya beban tugas saya diringankan. Itu yang saya meminta itu, dan itu nyata. Saya minta teman saya itu namanya Ibu Yani, tolong kerja saya punya ini kartu soal, kisi-kisi dan soal ya. Kebetulan dia itu menyusun soal kelas 7 dan kelas 8, saya cuma kelas 9. Itu yang pertama yang saya selesaikan. Terus yang kedua apa ya Ibu? Maksudnya saya harus benar-benar apa ya, feeling. Masa harus refreshing mungkin ya. Refreshing supaya saya bisa berikan pekerjaan saya. Daripada sebab otak saya pekerjaan tambah dan CGP saya lebih gila lagi. Itu Ibu yang saya jalani, yang ambil keputusan seperti itu. Baik Ibu Hermi, luar biasa sekali. Jadi Ibu sudah bisa menemukan ya Ibu ya. Ibu sudah menemukan ternyata dengan berkolaborasi kemudian mengambil prioritas dari tugas-tugas Ibu mana yang menjadi prioritas. Kemudian memang benar healing itu memang harus ya Ibu ya. Karena otak kita pasti membutuhkan refreshing. Baik Ibu, kalau saat ini nih Ibu, saya memberi skor atau memberi level 1 sampai 10, Ibu sudah berada di level berapa saat ini untuk mengatasi masalah ini? Baik Ibu, untuk sementara ya level 7 deh. Berani karena saya seseorang pribadi Ibu, yang kemarin itu saya orangnya bukan membanggakan. Saya itu seorang manajerial ya. Manajerial maksudnya manajerial untuk diri saya. Bagaimana saya memanage waktu. Memang benar-benar Ibu, saya ini baru sekarang pusing gitu. Saya pusing karena mungkin tugasnya terlalu banyak ya. Itu makanya ini bagaimana saya merasa itu tidak bisa mengatasi masalah saya. Saya ini kepalanya berat sekali, hanya blank, kosong, sampai otak bebal sekali, tidak bisa pikir sampai di mana. Kemarin itu Ibu jujur saya itu terus yang bisa memanage waktu. Yang kedua itu saya sebelum melakukan sesuatu itu saya punya rencana. Yang di sini membuat saya blank itu tiba-tiba rencana itu dadakan, itu yang saya paling anti. Benar. Tiba-tiba kita buat begini, tapi tipe saya itu saya punya rencana untuk melaksanakan tugasnya itu, pekerjaan itu tidak bisa dadakan. Itu yang membuat saya paling anti di situ. Jadi saya merasa blank gitu. Baik Ibu Hermin, luar biasa Ibu Hermin. Berarti Ibu Hermin orangnya prinsip sekali ya dengan pekerjaan tadi. Kemudian dari masalah ini tadi Ibu sudah menemukan solusinya, Ibu sendiri sudah menemukan solusinya. Kira-kira kapan Ibu coba menerapkan? Baik dari segi berkolaborasi tadi, kemudian prioritas, mana yang menjadi prioritas, dan refreshing. Apakah Ibu ingin mencoba untuk menerapkan? Oke, baik Ibu. Rencana saya untuk kolaborasi itu meringankan beban saya itu kira-kira besok ya. Sebelum saya masuk dalam komunitas belajar, mengajar teman-teman komunitas belajar, tapi saya diskusi dulu dengan TFC. Ya, pokoknya mulai besok sampai seterusnya akan saya laksanakan. Baik Ibu Hermin, luar biasa. Jadi tindak lanjutnya bagaimana Ibu? Oke, baik ya Ibu. Yang pertama itu tadi saya bilang tadi, saya menggunakan, maksudnya membagi masalah saya itu dengan teman-teman sejawat, di mana kami itu berkumpul pada saat kegiatan refleksi komunitas belajar itu. Terus saya juga itu memfungsikan atau mengaktifkan teman-teman untuk ini kerjasama, terus supaya saya juga beban saya itu berbagi ke mereka juga tahu beban saya seperti apa, dan mereka juga tahu pekerjaan yang saya terbebani itu apa, supaya mereka bisa tahu. Mereka bisa buat roster, mereka bisa buat SK. Baik Ibu, luar biasa. Saya tunggu ya Ibu ya, karena Ibu sudah berkomitmen untuk melaksanakannya itu besok. Jadi kedepannya saya harap saya bisa mendengar cerita dari Ibu. Ada waktu lagi kita bisa berkomunikasi lagi, kita saling refleksi lagi mengenai tindak lanjut yang Ibu lakukan ya Ibu. Terima kasih Ibu, sudah luar biasa. Terima kasih sudah ada waktu untuk saya, di mana kita saling
sudah diskusi, kolaborasi sebagai teman curhat ya. Mudah-mudahan kedepannya Ibu masih ada waktu untuk saya saling curhat gitu. Siap, Terima Ibu. kasih Ibu Eca. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore Ibu Henry. Baik Ibu, luar biasa. Hari ini kita berada pada posisi akhir dari sebuah kucing ya. Ya Pak. Baik, untuk pasca observasi ini, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan sehubungan dengan hasil kucing tadi ya, Bu. Ya, Pak. Yang pertama, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat kucing terkait dengan indikator pencapaian yang mungkin diinginkan pada saat kucing tadi? Oke Pak, jadi menurut saya dari kegiatan kucing tadi saya sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta, sehingga dari alur tirta ini saya sudah bisa mengarahkan kucing saya atau dari mereka untuk mengetahui masalahnya mereka, kemudian mereka juga sendiri bisa menemukan solusi dari permasalahan mereka. Baik, luar biasa itu. Cukup bagus dari semua alur yang saya bisa pantau sebagai observer tadi Bu. Menurut saya sebagai observer tadi, saya merasa kucing yang berjalan dengan baik sesuai alur kita, yang sudah berjalan dan berusaha menggali permasalahan dari kucing dan mengarahkan kucing untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ada sesuai dengan prinsip-prinsip kucing tentunya. Jadi sebelum kita menutup kegiatan ini Bu, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil kucing yang baru dilaksanakan? Baik Pak, kalau menurut saya harus lebih memahami lagi proses alur tirtanya, sehingga kedepannya ketika saya melakukan kucing lagi pasti akan lebih baik. Baik Ibu, demikian observasi kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat dalam proses kedepannya sehingga bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terima kasih banyak Ibu. Semoga. Selamat sore. Terima kasih. Pak Nugi. Selamat sore Bu. Bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah luar biasa baik Bu. Ya. Oke baik Pak, sebelum kita melakukan kucing, ada pertanyaan dari saya. Ini mendiskusikan tentang rubrik penilaian terhadap kucing dan kucing. Akan saya awali sesuai dengan rubrik penilaian Pak. Baik hal-hal yang diperhatikan, rubrik penilaian yang diperhatikan yaitu yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Yang kedua, bagaimana ibu bapak memberi pertanyaan tertentu kepada kucing? Yang ketiga, bagaimana kucing menanggapi pertanyaan tersebut? Empat, apakah telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip kucing? Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke Pak, saya lanjutkan dengan beberapa pertanyaan. Kompetensi kucing apa yang ingin bapak kembangkan? Baik Ibu, sesuai dengan kompetensi kucing yang saya dapat dari proses kemarin, jadi mungkin kompetensi yang bisa saya kembangkan adalah bagaimana kesadaran penuh, setelah itu mendengarkan dengan aktif dan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang mau berbobot kepada kucing. Oke baik. Terus yang berikutnya, bagaimana kompetensi yang akan dikembangkan secara psikik yang ingin diobservasikan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik, mungkin secara khusus ya, bagian mendengar secara aktif, dari pendengar yang aktif sebagai coach dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bobot kepada kucing dan juga dalam proses kucing. Oke baik Pak. Pertanyaan ketiga, sebelum melakukan coach, indikator ketercapaiannya yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak dari kucing hari ini? Baik Ibu, dari proses kucing nanti saya ingin kucing yang
bisa menemukan solusi dari permasalahan dirinya sendiri dengan langkah-langkah dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Oke, baik Pak, luar biasa. Demikian dulu ya Pak untuk observasinya. Silakan Bapak melakukan kucing terhadap kucing kali ini. Silakan Pak. Selamat sore. Baik, selamat sore Pak Nugi. Selamat sore Ibu, luar biasa. Apa kabar hari ini? Baik Pak. Bagaimana Ibu? Ada yang bisa saya bantu? Baik Pak, di sini saya ingin berbagi. Saya menemukan suatu kendala, masalah. Jadi di sini saya ingin mau saling berbagi atau refleksi Pak. Boleh? Bisa diminta waktunya Pak? Tentu pasti selalu ada Bu. Terima kasih Pak. Kita saling diskusi kira-kira apa yang mau disampaikan atau didiskusikan. Baik Pak, jadi di sini saya tuh menemukan kendala. Saya kebetulan mengajarnya di kelas 5 SD. Jadi saya itu memiliki anak murid yang masih rendah literasi membacanya ini Pak. Jadi dia itu masih sampai pada tahap membaca kata. Harusnya di usia kelas 5 SD itu harus sudah bisa di membaca pemahaman, tapi dia ini masih di membaca kata. Ya, begitu. Terus apa kira-kira yang menjadi penyebab kurangnya literasi kira-kira menurut Ibu? Baik Pak, jadi kemarin ketika saya melakukan asesmen diagnostik mendapat catatan dari wali kelas sebelumnya waktu masih di kelas 4, ternyata anak ini awalnya itu di bulan Juli, di awal masuk tahun pelajaran untuk kelas 5 itu dia memang masih setengah mati untuk beberapa huruf konsonan seperti M dan G. Kemudian di N dan Y untuk dirangkai itu dia masih setengah mati. Dia masih di tahap suku kata. Hanya solusi yang saya ambil kemarin itu Pak, memang masih agak apa ya? Saya itu Belum sampai target. iya, saya merasa masih jauh dari apa yang saya harapkan. Tapi Bu, dari penjelasan Ibu tadi sudah pada awalnya sudah melakukan yang disebut dengan tes awal. Lalu untuk mengatasi masalah tersebut, apa kira-kira Ibu sudah melakukan apa namanya, ide atau Ibu sudah melakukan hal-hal yang bisa mengatasi permasalahan ini? Cara lain mengatasi masalah ini kira-kira? Baik Pak. Jadi menurut saya harus kolaborasi dengan teman-teman guru lain, karena memang di sekolah kami itu ada program yang namanya reading camp. Jadi di reading camp ini anak itu dibagi berdasarkan hasil asesmen diagnostik, kemudian anak itu dibagi berdasarkan 5 kelompok. Ada membaca huruf, membaca suku kata, membaca kata, membaca lancar, dan yang terakhir itu tingkat lebih tinggi adalah membaca pemahaman. Jadi kebetulan di sini Pak, saya itu menjadi pendamping di kelompok membaca lancar. Jadi mungkin saya harus membangun kolaborasi ya Pak dengan kelompok tim pada kelompok lain seperti membaca. Kebetulan anak saya ini kan masih di membaca kata, berarti saya harus berkolaborasi dengan teman-teman lain. Kemudian mungkin metode yang saya gunakan juga mungkin harus lebih bervariasi, bentuk pendampingan pribadi untuk dia, pendampingan individu. Dari penjelasan Ibu yang sudah dijelaskan barusan, kira-kira
bagaimana yang Ibu harapkan? Baik, Kak. Puji Tuhan untuk sejauh ini anak ini sudah memang dengan mengikuti program reading camp ini tadi, dia mengalami peningkatan dari yang masih membaca suku kata, sekarang dia sudah berada di level membaca kata. Nah, bisa merangkai kata menjadi sebuah kalimat. Cuman kalimat yang digunakan itu harus kalimat yang masih sederhana, belum bisa ke kalimat yang lebih kompleks. Kira-kira sudah berapa kali kira-kira dari awal tadi sudah melakukan pendekatan, kira-kira sudah sampai saat ini sudah berapa kali melakukan pendekatan? Terus kalau saya mau kasih apa namanya kayak tingkatan penilaian ini, kira-kira sekarang kira-kira menurut Ibu sekarang mau kasih nilai dari rentangan nilai dari 1 sampai 10, kira-kira Ibu berada di posisi mana sekarang untuk sementara nih? Oke. Jadi untuk sementara dari permasalahan tersebut, kemudian dari solusi yang coba saya berikan, saya cari untuk masalah ini, saya bisa mengambil mungkin di posisi 7, Pak. Saya merasa ya sudah di posisi 7. Baik ya. Kira-kira ada hal lain mungkin yang menjadi penyebab permasalahan yang Ibu sampaikan terus? Kira-kira ada tidak yang bisa membantu Ibu dalam mengatasi permasalahan? Baik, untuk hal lain itu memang untuk anak ini saya pernah melakukan pendampingan individu ya Pak di kelas. Kemudian kendalanya juga anak ini selain literasinya masih rendah, dia juga sering sering tidak hadir. Dan jadi presentasi kehadirannya itu begitu rendah. Jadi saya sudah melakukan pendekatan, berkolaborasi dengan orang tuanya, melakukan kunjungan rumah, dan ternyata memang anak ini berasal dari keluarga yang ekonominya itu pas-pasan. Jadi untuk pemenuhan kebutuhan hidup saja dia masih sedikit mau dibilang ya sedikit susah. Karena anak ini anak sulung dari 4 bersaudara, kemudian anggota keluarganya juga banyak. Ibunya ini hanya ibu rumah tangga yang memenuhi kebutuhan hidup setiap hari itu bapaknya. Jadi mungkin dari segi ekonomi juga, jadi anak ini saya lebih kepada merasa empati ya dengan anak ini. Jadi menurut saya untuk yang bisa membantu saya itu saya harus selain berkolaborasi dengan teman-teman guru di sekolah, dengan kepala sekolah dan juga dengan orang tuanya. Baik, luar biasa pemahaman yang bagus. Ibu sendiri sudah bisa menemukan solusi dari apa yang menjadi masalah Ibu sendiri. Jadi saya pikir sudah bisa termotivasi sampai di level 7 atau 8, bahkan mungkin kalau bisa sampai di level 10 dalam posisi ini. Nah mungkin dari penjelasan tadi kira-kira ada tidak rencana ke depan seperti apa, setelah itu komitmen apa yang mau Ibu tanamkan dalam proses menyelesaikan permasalahan solusi? Oke Pak, jadi untuk siapa saja yang akan saya minta itu paling tidak yang pertama saya harus berkolaborasi dengan teman-teman guru, rekan sejawat berkaitan dengan kelompok reading camp tadi. Kemudian dengan kepala sekolah tentu saja sebagai atasan, kemudian dengan orang tua wali murid. Berkaitan dengan komitmen tadi Pak, jadi memang saya berkomitmen bahwa anak ini saya berusaha harus membimbing, memberikan pendampingan lebih agar dia tidak hanya sampai di membaca kalimat atau membaca kata tadi, dia harus bisa sampai pada pemahaman. Baik Ibu ya. Sudah sejauh ini mungkin yang terakhir Ibu, kira-kira semua dan komitmen ini kapan kira-kira Ibu mau merencanakan menindaklanjuti dari persoalan tadi, solusi mau ditambah tadi kira-kira seperti apa? Baik, kalau untuk komitmennya ini tindak lanjutnya saya setelah ini saya mencoba untuk mulai
mana saya akan lebih berkolaborasi lagi dalam kegiatan reading care dan pendampingan individu tadi. Ya, kita sudah sampai di titik ini. Dengan demikian saya pikir ada beberapa solusi yang sudah ditawarkan tadi. Mungkin ini menjadi bagian yang harus kita sama-sama pahami dari alur proses untuk menemukan solusi dari masalah kita yang kita hadapi saat ini. Mungkin kira-kira sampai di sini perasaan dalam diskusi kita ini kira-kira seperti apa? Baik Pak, jadi sebelum tadi tuh saya memang merasa ada sesuatu yang membebani saya, tapi setelah melakukan ini, setelah saya saling curhat, refleksi, saya merasa lebih lega karena akhirnya saya bisa menemukan solusi untuk permasalahan saya sendiri. Nah, luar biasa. Dan saya salut termasuk orang yang dengan tahu dan mau untuk bagaimana memposisikan diri sesuai dengan masalah yang dihadapi dan mencari solusi yang terbaik untuk permasalahan yang dihadapi sendiri. Dan secara keseluruhan dari proses tadi saya pikir nanti kita mudah-mudahan ada rencana berlanjut yang akan Ibu hadapi besok atau seterusnya nanti yang direncanakan. Saya pikir jangan ragu untuk menghubungi saya jika ada membantu atau kita akan diskusikan lebih lanjut ya. Baik Ibu, terima kasih banyak. Ibu silakan kembali ke ruangan, nanti baru kita komunikasikan. Baik Pak, terima kasih karena sudah mau mendengarkan curhatan saya. Terima kasih sama-sama. Selamat sore. Oke, silakan. Selamat sore Pak Nugi. Selamat sore. Happy sekali hari ini ya, semangatnya setelah kucing ya. Oh iya Ibu, kadang terlalu bersemangat aktif dengan coach tadi, jadi sekarang tidak terlalu fokus dengan proses ini yang kemarin. Oh iya, baik Pak guys, ini kita lanjut ya. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dari hasil kucing tadi. Pertanyaan pertama deh, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat kucing terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Ibu, yang sudah saya lakukan tadi selama proses kucing tadi, saya sudah melakukan dengan proses awal sampai dengan akhir menggunakan alur TIRCAD, yaitu dengan tujuan yang pertama tentunya identifikasi masalah, rencana, aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut betul-betul terkoneksi sampai di menggali permasalahan yang ada pada kucing, menemukan solusi yang dihadapi. Oke, baik Pak. Menurut saya sebagai observasi tadi, proses kucing sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai alur ceritanya, sudah berjalan baik sekali. Oke Bapak, telah berusaha menggali dari permasalahan itu dan mengarahkan kucing menemukan solusi dari permasalahannya sesuai dengan prinsip kucing tadi. Oke, sebelum kita menutup kegiatan ini, saya bisa memberi pertanyaan Pak. Pertanyaan begini Pak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil uji yang baru dilaksanakan oleh Pak tadi? Baik, dalam pemahaman saya setelah melakukan kucing tadi, mungkin kompetensi yang harus ditambahkan dalam proses ini dengan cara lebih memahami lagi proses atau tata alurnya TIRCAD tadi, sehingga saya melakukan kucing lebih baik lagi ke depan, bisa melakukan kucing dengan lebih baik, dan mungkin dalam tahap ini si kucing yang tidak kucing bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Oke baik Pak, semoga bermanfaat bagi kita ya Pak.